Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap kita semua diberikan kesehatan. Oke, pada video kali ini kita akan belajar menggunakan query-query dasar pada MySQL. Di mana query-query dasar ini sangat wajib untuk kita ketahui untuk mempelajari MySQL lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita memulainya lebih lanjut, saya harap teman-teman semua ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari mampu diterima dengan mudah. Oke, query pertama itu kita mengecek apakah di dalam database terdapat suatu tabel atau tidak dengan perintah atau query yaitu show tables. Nah, oke, di dalam database ini sudah terdapat tabel dengan nama penjualan. Oke, untuk mengecek deskripsi atau kolom-kolom apa saja yang terdapat di tabel penjualan tersebut, itu kita menggunakan query describe penjualan. Nah, atau kita bisa menggunakan DSC penjualan. Sama aja ya, fungsinya sama kok. Nah, di sini di mana tabel penjualan ini ternyata terdapat 4 kolom, yakni kolom ID, tanggal pembelian, nama produk, dan jumlah. Nah, untuk mengetahui di dalam tabel tersebut ada isinya atau tidak, kita bisa menggunakan query select. Misalnya ini select bintang from nama tabel yaitu penjualan. Nah, di sini terdapat 5 data. Nah, untuk apabila kita tidak menginginkan untuk tampil semua atau hanya kita ingin menampilkan kolom-kolom tertentu, kita bisa menggunakan juga select, yaitu seperti ini, select nama kolomnya, misalnya ID, nama produk, from, nah tabelnya yaitu penjualan. Nah, terus untuk menampilkan data-data tertentu dengan spesifik, misalnya nih kita ingin menampilkan data dengan ID 3, itu kita bisa menggunakan select apa saja yang ingin kita tampilkan, terus from nama tabel, where ID sama dengan 3. Jadi gini, select, misalnya nih kita mau tampilin aja semua bintang from penjualan where ID sama dengan 3, koma. Nah, maka yang tampil saja, maka data yang akan tampil itu yang memiliki ID 3 saja. Nah, kita juga apabila kita menginginkan untuk menampilkan data yang memiliki ID lebih dari 2 ataupun 3 ataupun 4 dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan having. Having itu dia seperti suatu persyaratan gitu. Jadi misalnya gini, select bintang from penjualan having ID lebih dari 2, maka yang akan ditampilkan itu data yang ber-ID 3, 4, dan 5 karena dia ID-nya lebih besar daripada 2. Nah, jadi gitu.
Jadi ingat, where itu digunakan ketika kita mencari data yang lebih spesifik, sedangkan having kita gunakan dengan misalnya seperti itu tadi, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, oke. Ketika kita ingin mengurutkan data dalam suatu tabel, kita bisa menggunakan query order by. Misalnya gini, select bintang from penjualan order by nama kolom, berdasarkan apa dia ingin diurutkan, misalnya ID. Nah, di order by ini ada terdapat dua jenis, yaitu ascending dan descending. Ascending itu dia mengurutkan dari kecil ke terbesar, dan descending sebaliknya, mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Misalnya gini, kita mengurutkan dari yang terkecil, ascending, atau bisa kita singkat jadi ASK. Nah, kita coba menggunakan descending, itu mengurutkan dari data yang terbesar. Select bintang from penjualan order by ID. Yes. Nah kan, dia bakal diurutkan dari 5, 4, 3, 2, 1. Itu mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oh ya, order by ini juga bisa kita gunakan bukan hanya yang diangkat, tapi bisa juga digunakan di varchar atau string ini. Misalnya kita ingin mengurutkan berdasarkan dari nama produk, misalnya gini, select bintang from penjualan order by nama produk, misalnya ascending dari yang terkecil. Nah, begini hasilnya. Oke, adapun perintah itu kita mencari nilai terendah, kita bisa menggunakan nilai min. Cara menggunakannya gimana? Select min. Misalnya kita mencari dengan nilai jumlah yang terkecil, misalnya jumlah from penjualan. Nah, dia bakal mengeluarkan angka 1 karena dia memiliki nilai yang paling terkecil. Nah, untuk menjumlahkan total dari keseluruhan jumlah ini, kita bisa menggunakan query sum. Cara penggunaannya mirip dengan min, cuman saja diganti jadi sum. Jadi ini select sum jumlah from penjualan. Nah, totalnya ada 15. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita bisa menggunakan query average atau AVG. Select AVG from penjualan. Untuk mengetahui total data yang ada pada tabel penjualan, itu kita bisa menggunakan query count. Itu cara penggunaannya select count bintang
Ini untuk keseluruhan kolom. From penjumlahan. Penjualan. Nah, untuk mencari nilai tertinggi pada tabel penjualan di kolom jumlah itu, kita bisa menggunakan max. Select max, nama kolom jumlah, from nama tabel penjualan. Nah, nilai tertinggi di kolom jumlah itu yaitu angka 5. Nah, misalnya nih, kita ingin menjumlahkan yang ada di kolom jumlah berdasarkan nama produk. Caranya gini, misalnya kita ingin menampilkan nama produk serta hasil total jumlah berdasarkan nama produknya dan diurutkan berdasarkan nama produk itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan select nama produk, sum untuk menjumlahkan semuanya, itu jumlah, from penjualan, group by berdasarkan nama produk, dan order by nama produk, ascending mengurutkan dari terkecil. Nah, nama kolom pada tabel ini kita bisa ganti sesuai keinginan kita menggunakan query as. Misalnya gini, select nama produk, sum jumlah, as nama tabel yang ingin kita gunakan. Misalnya ini total jumlah. Nah, from penjualan, group by nama produk, order by nama produk, ascending. Nah kan udah berganti.